Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, kita pakai nyanyian aja ya. Apa kabarnya? Baik, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus, Bu. Ayo kita fokus. Yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Oke, ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baiklah, Ibu akan mengabsen Ahmad Dhani, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Ibu. Andi Irwansyah. Hadir, Bu. Sekelompok kalian ya. Ya. Arisda, Barkah Tulus, Hadir, Bu. Dahlena, Dia Hastari, Ahdira, Sania, Siti Anissa. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hidrokarbon. Adapun materi hidrokarbon ini yang akan kita pelajari khusus hari ini kekasan atom karbon. Kekasan atom karbon. Capaian pembelajarannya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian pelajaran kita ini berkaitan dengan lintas disiplin ilmu, yaitu coba Andi Irwansyah, berhubungan dengan pelajaran apa saja? Pelajaran apa nih, Andi? Biologi. Ah iya, biologi. Pelajaran kita ini berhubungan dengan pelajaran biologi, yaitu mengenai struktur molekul dalam. Iya, Fandianto. Apalagi yang kedua, Fandianto? Geografi. Geografi, yaitu Sumber minyak bumi dan gas alam sebagai bahan baku hidrokarbon. oke. Yang ketiga, Repal. Fisika. Iya, berhubungan dengan pelajaran fisika, yaitu Sifat fisika senyawa hidrokarbon. oke, lanjut. Adapun dimensi profil lulusan yang diharapkan pada materi ini ada berapa? Ada 5. Keimanan dan ketakwaan, bernalar kritis, kreatif, kolaborasi, dan apakah Ananda semua bisa menerapkannya? Bisa. Insya Allah ya. Lanjut. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Pelajaran kemarin. Sebelum belajar ice breaking hand fire itu apa? Pelajaran kemarin yang ada Ibu bilang si kaya dengan si miskin itu pakai apa? Iya, apa? Valensi apa, Repal? Ikatan. Ikatan kovalen. Terus ikatan apa lagi? Sebelum ikatan kovalen, ikatan apa? Sebelum ikatan kovalen, Nari, ada ikatan apa, Nari? ikatan ion. Iya, ikatan ion. Siapa yang tahu apa itu ikatan ion? Iya, Rini. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi di antara ion positif dan negatif. Iya, betul. Ya, apa contohnya? Contoh ikatan ion. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita makan itu ya. Iya, Nari. NaCl garam. Iya, NaCl atau garam. Sedangkan ikatan kovalen, siapa yang tahu ikatan kovalen? Iya, Nari lagi. Ya, Nari.
Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron valensi. Iya, ikatan karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron valensi, yaitu antara unsur apa? Unsur logam. Non logam dengan Oke, ikatan kovalen ini akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Kita sudah belajar atau ice breaking. Ada percobaan bermain hand fire yang estafet api itu, masih ingat? Apa yang kalian rasakan? Panas. Apa lagi? Terbakar ya kulit kalian? Tidak. Bulu-bulu terbakar, bau ayam bakar ya. Terus apa lagi? Mengapa busa sabun dapat terbakar? Repal, apa repal? Karena ada gas metana atau gas butana yang biasanya digunakan untuk memasak. Iya, kok pintar Repal ya. Alhamdulillah Repal betul. Kenapa bisa terbakar busanya itu? Karena sebelum kita ambil busanya kita taruhkan gas metana atau butana yang ada dalam tabung portabel itu ya. Jadi setelah kita kasihkan api maka terbakarlah dia busanya itu ya. Ada yang tahu reaksi pembakaran macam apa reaksinya? Iya, nari lagi. Karena ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Iya, betul. Oke, jadi ini adalah contoh penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi digunakan sebagai apa? Gas butana atau metana itu? Sebagai apa Kailah? Iya, sebagai bahan bakar. Jadi kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar. Baik untuk baik itu ada bentuk gas, ada kayu, kompor pakai sumbu itu apa bahan bakarnya? Minyak tanah. Bahan bakar kendaraan, bensin, apa lagi? Solar. Iya, itu semua bahan bakar. Semua zat tersebut mengandung zat hidrokarbon yang digunakan sebagai bahan bakar yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, sekarang kalian semua coba perhatikan video berikut. Disimak ya. Hai teman-teman, pernahkah kalian membakar sate? Nah, apa yang terjadi jika daging sate tersebut? Apa yang terjadi jika daging sate terlalu lama dibakar? Gosong. Pernah kalian bakar sate? Selain bakar sate, bakar apa? Ayam. Apa lagi? Ikan. Jagung. Ternyata sate tersebut menjadi gosong dan berwarna hitam. Lalu, mengapa jika kayu terbakar menjadi berwarna hitam juga ya? Apa sih yang menyebabkan warna hitam tersebut? Apa? Oke, Bu tanya lagi. Apa yang menyebabkan warna hitam tersebut? Api. Apa? Apa? Nari. Iya, Marni. Yang menyebabkan warna hitam ini pada sate, ada kayu dibakar. Atom CH4 hanya dihilangkan dulu ya. Jadi yang menyebabkan warna hitam itu adalah atom C saja, yaitu atom karbon. Mari kita lanjutkan. Ini disebabkan daging tersusun atas atom-atom yang sama dengan atom-atom penyusun kayu ya. Nah, ternyata salah satu atom penyusun kayu tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon. Atom karbon merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dan di alam semesta
senyawa dari atom karbon memenuhi jumlah terbanyak. Lalu, mengapa Sudah dipahami? Apa tadi yang dijelaskan situ? Dalam video menjelaskan tentang atom karbon. Terlalu laju kakak-kakaknya menerangkan? Tidak. Kalau misalnya terlalu laju ada di buku bisa dibaca atau di LKPD-nya nanti ibu kasihkan setiap kelompok. Ada di situ juga bahannya bisa dibaca. Bagikan LKPD ini kalian bekerja secara bersama-sama. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 apa namanya? Argon. Kelompok 1 argon, kelompok 2 apa namanya? Helium, kelompok 3 hidrogen. Kalian setelah ada LKPD-nya kerjakan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Kemudian ada kertas 2 di meja kalian. 1 buatkan mind mapping mengenai hidrokarbon. Yang satunya lagi silakan buat pembagian atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ada di LKPD-nya. Oke, silakan bekerja. Waktunya Ibu kasih 20 menit ya mengerjakan LKPD. Mau warna apa pensilnya? Apa? Mau warna apa? Kami ada kamu. Ada. Oh, alhamdulillah. Kalian mau warna apa? Biru Ibu. Biru, tiga warna. Biru muda sama hitam ya, pink. Habis lagi, Wan. Sebelum mengerjakan LKPD, sudah dapat semua LKPD-nya? Mari kita, supaya tidak tegang, mari kita ice breaking dulu. Oke. Kenal dengan ini siapa nih? Aduh, kalau Siti. Jero. Kalian semua silakan berdiri, ambil posisi yang nyaman untuk bergerak. Ini namanya dance matematika. Ikuti ya. Mau lagi? Oke, sudah panas. Kita lanjutkan. Setelah ice breaking ini fresh kembali otak kalian. Silakan kerjakan masing-masing di kelompoknya. Ya. Iya. Pergilah cepat. Ya. Kalian boleh mencari di internet, ada jaringan? Tak dapat? Kalau tak, boleh cari di internet atau di buku-buku yang sudah ada. Jawabannya ada di situ ya. Tulis ini. Catat. Buat laga 3. Nora Sarah yang buat. Oke. Kemudian yang lain tuh pertanyaan yang lain diisi ya. Boleh dilepas. Coba lihat yang LKPD sana. Ya, nanti kalian kalau sudah siap nanti untuk mind mappingnya di sini ya, tempel di sini. Yang struktur atom C primer sekundernya di sini, oke?
Iya, kelompok berapa tuh yang sudah siap? 4. Kelompok 6. Sini pakai ini. Ini aja. Nah, sini. Ayo sini. Nah, yang mana yang satunya lagi? Ya sudah ya? Ini. Aduh, Bu. Ya. Cepat. Tak usah. Oke, untuk struktur atom C sudah selesai semua. Sekarang yang main mapping, cepat. Maksud ibu tak payah lah, pakai ini macam itu aja, cepat. Ulangi ya. Atas sih repal atas, oke. Ini tak payah lah, cantik sangat. Iya, dah Bu. Udah, nanti lanjutkan. Kalau nyantai kan nanti lagi. Apa-apa deh. Sudah. Baca. Iya, yang penting tak usah lagi cantik, betul. Udah waktu habis. Oke, 3 kelompok lagi. Ayo cepat. Satu kelompok lagi. Oke, sudah selesai semua. Beri aplaus kepada semua kelompok yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Siap-siap kelompok 1 untuk mempresentasikan. Pagi semuanya. Pagi. Kami kelompok 3 diberi tempat ini untuk mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Baiklah, kami akan langsung ke nomor 1-nya. Teman-teman harap mendengarkan. Dan perhatikan juga jawaban kalian sama tidak ya? Mana tahu ada yang berbeda, bisa didiskusikan nantinya. Soal pertanyaan pertama, mengapa karbon menjadi unsur utama penyusun senyawa organik? Jawabannya, karbon memiliki kemampuan istimewa, yaitu tetravalen, memiliki 4 elektron valensi, sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen sekaligus. Karbon juga dapat berkaitan dengan atom karbon lain, membentuk rantai panjang atau cincin, dan dapat berikatan dengan unsur lain seperti H, O, N, dan S. Kemampuan ini membuatnya menjadi unsur utama penyusun senyawa organik. Nah, lanjut. Nah, penjelasan dengan contoh sederhananya, teman-teman coba bayangin karbon itu kayak sebuah colokan listrik yang punya 4 lubang. Nah, kalau colokan biasa kan cuma 2 lubang nih. Jadi yang bisa dicolok terbatas. Nah, kalau karbon dia punya 4 lubang. Artinya dia bisa dihubungkan dengan banyak kabel sekaligus. Dari sini karbon bisa menyambung sama hidrogen, oksigen, nitrogen, atau bahkan sama-sama karbon. Itulah sebabnya karbon bisa bikin rangkaian panjang, bercabang, bahkan melingkar. Makanya semua benda organik di sekitar kita kayak nasi, gula, plastik, bensin, semuanya tergantung karena karbon. Lanjut pertanyaan kedua, pernahkah kamu mendengar istilah rantai karbon? Pada bensin atau minyak goreng, apa maksudnya?
Nah, jawabannya itu rantai karbon adalah susunan atom-atom karbon yang saling terhubung seperti rantai. Pada bensin rantainya pendek, sedangkan pada minyak goreng rantainya panjang. Rantai ini menjadi kerangka utama molekulnya. Nah, penjelasannya begini. Kalau dengan kata rantai, jangan bayangin yang rantai besi itu ya. Maksudnya adalah atom-atom karbon yang nyambung membentuk rantai. Misalnya bensin, rantai karbonnya pendek, jadi gampang menguap dan cepat terbakar. Sedangkan minyak goreng, rantai karbonnya panjang, makanya dia kekal dan nggak gampang menguap. Contoh gampangnya gini ya. Rantai pendek kayak sedotan kecil, mudah dipakai, tapi rantai panjang kayak tali selang atau tali skipping, bentuknya beda, gunanya juga beda. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mengapa intan dan grafit yang sama-sama dari karbon memiliki sifat berbeda? Tuliskan pendapatmu. Walaupun keduanya tersusun dari atom karbon, perbedaan sifat disebabkan oleh perbedaan struktur kristalnya. Pada intan, setiap atom karbon terikat dengan 4 atom karbon lain secara 3 dimensi, sehingga sangat keras dan bening. Pada grafit, setiap atom karbon terikat dengan 3 atom karbon lain membentuk lapisan datar heksagonal yang lemah ikatannya antar lapisan sehingga lunak dan dapat mengantarkan listrik. Nah, contoh sederhananya kayak gini. Walaupun bahannya sama-sama karbon, susunan atomnya beda. Intan itu seperti dinding bata yang kuat, atom-atomnya terikat rapat ke segala arah 3 dimensi. Sedangkan grafit seperti kue lapis, atom-atomnya tersusun dalam lapisan yang bisa saling bergeser. Nah, karena itulah sifatnya jadi beda. Intan keras sekali, sedangkan grafit malah lunak dan bisa dipakai nulis di kertas. Nah, apa semuanya jelas teman-teman? Jelas. Kalau ada yang mau ditanya, kami bisa menjawab sepengetahuan kami. Ya, silakan yang mau bertanya. Kelompok lain. Baiklah, kalau teman-teman sudah tidak ada yang mau bertanya, kami kelompok 1 Argon mau menutup presentasi kami di depan ini. Terima kasih buat Ibu dan teman-teman yang sudah mau mendengarkan dari awal. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Iya, beri aplaus untuk kelompok Argon, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 adalah tetravalen. Keunikan pertama dari atom karbon adalah tetravalen. Penjelasan singkatnya adalah karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Contohnya adalah CH4 atau metana. Yang kedua adalah katenasi. Keunikan kedua adalah katenasi. Katenasi adalah kemampuan atom karbon untuk berkaitan dengan sesama atom karbon. Ikatan ini bisa membentuk rantai panjang atau struktur kompleks. Contohnya adalah C2H6 etana, lalu C6H14 heksana. Lalu yang ketiga adalah bentuk rantai. Ternyata karbon tidak hanya bisa membentuk rantai lurus, karbon juga memiliki keunikan dalam bentuk rantai. Ikatan antar atom karbon dapat membentuk 3 rantai, yaitu rantai lurus, rantai bercabang, dan rantai cincin. Contohnya adalah C6H12 sikloheksana dan isobutana. Yang keempat, yang terakhir adalah ikatan kovalen ganda atau 3. Karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 atau 3 yang kuat. Ikatan rangkap 2 atau ikatan ganda berarti 2 pasang elektron dibagikan oleh 2 atom karbon. Contohnya adalah etana 2C2H4. Lalu ikatan rangkap 3 berarti 3 pasang elektron dibagikan. Contohnya adalah etuna C2H2. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas tambahan pada struktur molekul karbon.
Demikian presentasi singkat mengenai keunikan atom karbon. Keempat sifat ini, tetravalen, katenasi, kemampuan membentuk berbagai rantai, serta ikatan kakak, menjadikan karbon sebagai tulang punggung senyawa. Dan dari kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sama jawabannya? Oke. Baik, terima kasih. Kami maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Dahlena ya, Dahlena dan kawan-kawan. Itu mikrofon. Perlu penggaris untuk menjelaskan? Apa ya? Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Sama hasilnya, kalian sama. Oke. Sekarang kita jelaskan dulu mind mapping yang sudah kalian buat. Nah, intinya ini ada hidrokarbon ya, sama semua ada hidrokarbon. Di dalam hidrokarbon ini kita akan mempelajari mengenai kekhasan atom karbon, sifat fisik dan kimia hidrokarbon ya. Kemudian klasifikasi hidrokarbon, ada alkana, alkena, alkuna, hidrokarbon aromatik dan isomer hidrokarbon ya. Semuanya sudah benar. Beri aplaus kepada seluruh kelompok yang sudah bekerja keras mengerjakan tugasnya. Oke. Untuk evaluasi, Ibu akan mengadakan kuisis metode kertas. Tahu cara bermainnya? Ini setiap nama, ini sesuai absen urutannya. Ahmad Dhani nomor 1, dapat nomor 1 dia ya, P1. Ibu terangkan cara menjawabnya. Nanti ada soal ada di depan layar ya. Kalian jawab menggunakan ini. Jika jawabannya A, maka letak posisi A di atas seperti ini, oke? Oke ya. Kemudian kalau B, putar arah B-nya ke atas. Pernah kalian membuat seperti ini kan kemarin? Semua? Belum pernah. Kalau kalian jawabannya C, putarlah ke C, oke? Paham? Tapi sepertinya jaringan tidak sampai ke sini anak-anakku ya. Jadi nanti di luar nanti ya kita adakan ya. Oke, di luar aja. Di depan kantor yang ada jaringan. Jangan dipasangkan ya. Orang-orang pelit. Kau tengok lagi G. Siapa? Riko. Riko. Lah, itu aja Hari damai. Iya lagi. Soal kalian baca di sana. Jawabannya kalau A tadi bagian A di atas ya tegakkan ya. Gini, Bu. Ya. Kemudian ini ada 5 soal saja. Setelah itu Ibu men-scan pakai HP ini. Taruh jawaban kalian di Mak puas dipajang. nyeken, Bu. Oke? Oke. Berbaris ini. Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Fokus, konsentrasi. Oke, soal nomor 1. Jaki. Kita nampak, Bu. Apa jawaban kalian kan? Nyawa Oke, hidrokarbon sudah. molekul terdiri dari Ibu. Dah. Bu. Enggak tahu, Chris. Dengan lu aja. Iya. Nih.
Oke. Ada pakan. Tolong. Mau nak beli apa? Jawaban apa? Iya, betul kasih. Tahu. Ibu. Ini mika beda. Ibu. Jawabannya adalah eng. Juara 1 Riko. Oke, marilah kita berefleksi tentang pembelajaran hari ini. Apa perasaan kalian setelah belajar hidrokarbon hari ini? Senang ya. Berarti yang mau gambar yang mana tuh? Yang pertama, ada yang merasa bosan saya, Bu? Ada? Ada? Yang ini? Ada? Sedih? Ada yang bersedih? Alhamdulillah. Kalian, apa yang telah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tentang apa? Iya. Kekasan atom. Apa lagi? Struktur. Iya, apa lagi? Ciri-cirinya. Ciri-ciri. Atom C itu ada berapa tangannya? Atau ikatannya ada berapa? Ada 4. Itu yang harus kalian ingat ya. Atom C itu ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nanti ada Ibu kasih soal ya melalui kuisis nanti. Ibu informasikan di WA grup saja, oke? Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi hidrokarbon. Klasifikasi hidrokarbon itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian tata namanya, ya masing-masing punya tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian kegunaannya, kemudian reaksi-reaksinya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.